Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Oke, perkenalkan, nama saya Rini Krismaika Dewi. Saya dari jurusan Pendidikan Agama Islam di Fakultas STAI Ibnu Sina Batam. Baiklah, video ini saya presentasikan untuk memenuhi tugas individu dari pelajaran akhlak tasawuf selaku dosen dari Bapak Bayu Mujrimin MPDI. Nah, materi yang saya bawakan untuk kesempatan kali ini yaitu adalah tentang mahkomat dan akhlak. Nah, apa itu mahkomat? Mahkomat adalah bentuk dari jamak makom yang berarti tempat berdiri atau pangkal yang paling mulia. Kalau pada zaman sufi terdahulu, mereka ingin mendekatkan diri kepada Allah dan selalu meningkatkan ketaatannya seorang hamba di hadapan Allah. Macam-macam makomat yaitu ada 9. Yang pertama adalah al-zuhud, at-taubah, al-wara, tawakal, as-sabar, al-faq, al-ridho, mahabbah, dan ma'rifah. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan satu persatu tentang penjelasan mahkomat dan awal. Nah, kita akan menjelaskan pertama kali yaitu tentang al-zuhud. Al-zuhud secara istilah adalah tidak ingin sesuatu bersifat keduniawi. Secara arti adalah melepaskan diri dari rasa ketergantungan terhadap dunia dan lebih mengutamakan akhirat. Yang kedua adalah at-taubah. At-taubah adalah penyesalan yang sungguh datang dari dalam hati, disertai meminta mohon ampunan serta meninggalkannya dalam perbuatan dosa itu kembali. Yang ketiga adalah al-wara. Al-wara ini berarti memiliki sikap berhati-hati terhadap ketentuan Allah. Mereka yang memiliki sifat ini berusaha agar tidak melanggar aturan Allah dalam hal yang tidak disegani, bahkan tidak diridhoi oleh Allah. Berarti sifat ini adalah saat kita ingin melakukan sesuatu, kita harus pikirkan dulu konsekuensinya ke depannya itu akan seperti apa yang akan terjadi di dalam diri kita. Dampaknya itu positif apa negatif yang akan ditimbulkan dalam diri kita sendiri. Yang keempat adalah al-fakir. Al-fakir ini adalah tidak menuntut banyak dan merasa cukup dengan apa yang telah dia terima. Seseorang yang memiliki sifat al-fakir selalu merasa berkecukupan dan merasa puas dalam menjalani hidupnya. Berarti dia sangat bersyukur dan menerima apa yang ada pada dalam kehidupannya. Misalnya nih, Allah kasih dia rezeki seperti ini, dia sangat bersyukur bahwasannya apapun yang Allah berikan untuknya itu adalah nikmat yang terbesar untuknya. Seperti itu. Yang kelima adalah as-sabar. Sabar adalah jika seseorang tenang mendapatkan cobaan dari Allah. Sifat ini adalah sifat andalan para sufi terdahulu. Sehingga pada zaman Nabi dan Rasulullah SAW yang memiliki kesabaran luar biasa disebut dengan ulul azmi. Nah, macam-macam sabar ini ada 3, yaitu adalah sabar dalam beribadah kepada Allah. Nah, yang kedua adalah sabar menjauhi larangan Allah. Yang ketiga adalah sabar menerima cobaan dari Allah. Karena sabar ini banyak sekali macam-macamnya. Tadi ada 3. Berarti sabar ini kita harus tingkatkan dan kuatkan diri kita untuk mendekatkan kepada Allah. Nah, yang keenam adalah tawakal. Tawakal ini berarti membebaskan diri dari segala ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, tawakal ini bersikap berserah diri kepada Allah dalam menjalani segala urusannya. Dimaknai dengan kata hati untuk menyerahkan diri kepada qada dan qadarnya Allah. Nah, selanjutnya lagi, yang ketujuh adalah ridho. Ridho adalah menerima dengan rasa puas terhadap apa yang telah dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang memiliki sifat ridho ini
mampu melihat hikmah dan kebaikan di balik cobaan yang Allah berikan kepadanya. Nah, malah orang yang memiliki sifat ridho ini tidak pernah berburuk sangka terhadap ketentuan Allah. Bahkan ia mampu melihat keagungan, kebesaran, dan kemahasempurnaan zat yang diberikan oleh Allah. Contohnya, seperti ini, cobaan yang datang pada dirinya. Bahkan sampai kapanpun dia tidak akan pernah mengeluh atau merasa sakit terhadap cobaan yang Allah berikan saat ini. Lanjut, yang kedelapan adalah mahabbah. Mahabbah berarti mencintai. Nah, pasti teman-teman tahu kan mencintai ya, seperti itulah mencintai. Seperti bagaikan indahnya tuh saat kita tuh mencintai dan juga ingin dicintai. Nah, berarti mahabbah ini adalah Allah, mencintai Allah dengan segala kedudukan yang paling tinggi dan mulia, guna ingin mencari keridhaan Allah, Sang Maha Penguasa, Maha Pencipta, Maha Pemberi, dan lain-lainnya. Nah, sifat-sifat Allah ini pasti kita tahu ada terdapat dalam Asmaul Husna, yaitu 99 sifat Allah SWT. 9. Ada ma'rifat. Secara etimologi dari kata dasar ma'rifat berasal dari kata arofa yang artinya mengetahui atau mengenal. Jadi ma'rifat itu sendiri ialah mengenal Allah dengan menggunakan mata hati sekaligus mempelajari ilmu pengetahuan di dalamnya. Nah, berarti ma'rifat ini adalah ilmu pengetahuan yang dilakukan oleh ilmu sufi. Unsur ma'rifat dari kata cinta dan hasil dari ma'rifat adalah pandangan. Nah, saya tegaskan lagi, ma'rifat itu berasal dari kata ma yang artinya adalah mengetahui atau mengenal. Berarti kita mengetahui juga sekaligus mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, materi selanjutnya tentang ahwal. Ahwal adalah merupakan kata bentuk jamak dari kata ha yang berarti keadaan atau sesuatu. Nah, sesuatu yang menurut Syekh Abu Nas Asy-Syarih Hajj adalah sesuatu yang terjadi mendadak yang bertempat pada hati nurani dan tidak terlalu lama. Nah, pada istilah maqam atau arti dari ahwal ini sendiri adalah suasana atau keadaan untuk melakukan usaha mendekatkan diri kita kepada Sang Pencipta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, materi selanjutnya adalah pembagian ahwal. Nah, tadi yang kita dengarkan sebelumnya bahwasannya materi tentang ahwal itu ada 9 bagian. Tetapi, nah, kalau di ahwal ini ada 8 bagian, yaitu muraqabah, khauf, raj'ah, sya'uf, mahabbah, tumananina, musyahadah, dan yakin. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu tentang pembagian ahwal tersebut. Yang pertama adalah muraqabah. Muraqabah adalah salah satu sikap mental yang mengandung pengertian adanya kesadaran diri yang diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti sikap ini adalah pengertian kesadaran diri bahwa ia ingin selalu berhadapan dengan Allah dan merasa selalu dirinya itu diawasi oleh Allah. Nah, selanjutnya yang kedua adalah khauf. Khauf adalah suatu sikap merasa takut kepada Allah karena kurang sempurna atau dirinya itu jangan sampai dalam dirinya itu Allah merasa tidak senang kepadanya. Berarti dia itu memiliki rasa kekhawatiran atau rasa takut yang sangat dia takuti bahwasannya saat dia melakukan hal-hal yang tidak baik, Allah ini akan menyenangi perbuatan dia apa tidak. Nah, seperti itu contohnya. Yang ketiga adalah raj'ah.
Raj'a ini adalah sikap optimis dalam memperoleh karunia dan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikmat yang besar untuk melakukan berbagai amal terpuji dan menjauhi perbuatan yang buruk. Berarti kita tuh optimis memperoleh karunia daripada Allah Subhanahu wa taala, berarti kita menjauhi perbuatan yang tidak baik untuk dilakukan pada diri kita sendiri maupun diri orang lain. Nah, yang keempat adalah sya'ub. Sya'ub menurut dalam tasawuf adalah suasana kejiwaan yang menyertai mahabbah. Mahabbah itu tadi kita udah jelasin ya, artinya cinta. Jika seseorang mengenal Allah lebih dalam, maka akan timbul rasa senang dan cinta yang selalu ingin bertemu kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia itu memiliki rasa gairah yang senang dalam menimbulkan cinta dan timbul rasa rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya adalah mahabbah. Mahabbah ini sama dengan materinya mahkomah. Nah, mahabbah ini sendiri adalah bahasa Arab yang berarti cinta, yang artinya hati seseorang cenderung mencintai Allah secara dalam dan memiliki rasa cinta dan rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari dalam hati seseorang cenderung kepada Allah dan kepada segala sesuatu yang datang darinya tanpa usaha. Tokoh utama paham mahabbah adalah Rabi'ah al-Adawiyah. Nah, menurutnya cinta kepada Allah merupakan cetusan dari perasaan cinta dan rindu yang mendalam kepada Allah. Selanjutnya, yang keenam adalah tumanina. Secara bahasa, tumanina berarti tenang dan tentram. Tidak memiliki rasa was-was atau khawatir yang terlalu berlebihan yang dapat mengganggu tingkat kebersihan jiwa seseorang tersebut. Karena dia berpikir bahwasannya pikiran yang bersih, pikiran yang positif akan menghasilkan jiwa-jiwa dan energi yang bersih juga di dalam hatinya. Nah, selanjutnya adalah tentang yang ketujuh adalah tentang musyahadah. Musyahadah adalah dalam perspektif tasawuf berarti melihat Allah, melihat Tuhan dengan mata hati tanpa keraguan sedikit pun. Hal ini berarti dalam keadaan tertentu akan dapat melihat Tuhan atau ingin mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tujuan dari musyahadah ini adalah dapat diartikan merupakan tujuan dari puncak pengalaman kerohaniaan, kedekatan hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yaitu yang ke-8. Yang ke-8 adalah yakin. Yakin berarti perpaduan antara pengetahuan yang luas serta mendalam dan rasa cinta serta rindu yang mendalam juga dengan Allah. Mereka yang memiliki sifat al-yakin ini berpendapat bahwasannya dalam pandangan Al-Junaid, yakin adalah tetapnya ilmu di dalam hatinya sendiri. Ia tidak berbalik dan tidak pula berpindah dan tidak pula juga berubah. Menurut Al-Syarah, yakin adalah fondasi dan sekaligus bagian akhir dari seluruh ahwal. Dapat juga dikatakan bahwa yakin merupakan esensi seluruh ahwal. Oke, baiklah teman-teman semua yang sudah menonton, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan dari materi judul presentasi saya, yaitu Mahkamah dan Allah. Semoga materi ini bisa menambah ilmu teman-teman yang ada di rumah yang sudah menonton, baik pun siapapun itu, baik pun itu saya sendiri juga. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhirus salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.